Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat Agustinus Kadakolo membantah tuduhan anggota DPRD Provinsi Papua Barat Abner Erjitmau terkait adanya dugaan korupsi pembangunan fisik terminal TPB di Kota Sorong yang diduga dananya sudah dicairkan 100%, namun tahap pekerjaan belum dilakukan. Pernyataan klarifikasi Agus Kadakolo selaku Kadis Perhubungan Provinsi disampaikan saat dirinya bersama konsultan pengawas dan staf teknis Dinas Perhubungan Provinsi melakukan kunjungan langsung di lokasi pembangunan terminal di belakang kantor distrik Sorong Timur, area tanah milik keluarga Yonas Malibela. Agus menyatakan bahwa saat monitoring DPRD Provinsi di lokasi terminal saat itu, pihaknya tidak diundang bersama dalam monitoring, sehingga data yang diambil pun tidak akurat atau tidak lengkap, sehingga tuduhan Abner Erjitmau terkait adanya dugaan korupsi itu tidak benar. Ia menyatakan saat pihaknya mulai melakukan pekerjaan di lokasi, sekarang pemilik hak ulayat yaitu Marga Malibela Kalawalu, Yonas Malibela, meminta ganti rugi atas lahan itu. Akibatnya terjadi pergeseran waktu, tetapi pemanfaatan dana untuk pekerjaan lain untuk pembangunan terminal juga dilakukan. Ia menyayangkan semestinya saat reses atau peninjauan di lokasi pembangunan terminal, semestinya DPRD Provinsi mengundang Dinas Perhubungan Provinsi, sehingga Dinas akan menjelaskan progres pekerjaan sudah beberapa persen yang dilakukan, bukan asal menuduh seperti yang disampaikan Abner kemarin. Sebagai warga negara yang taat hukum, ia menyatakan bersedia apabila diminta keterangan terkait progres pekerjaan terminal. Namun menurutnya di dalam birokrasi pemerintahan sendiri ada prosedur laporan yang dilakukan, jadi tidak semua langsung dilimpahkan ke kejaksaan atau tipikor, namun ada prosedurnya. Kemarin apa disampaikan oleh DPR itu harus datang kepada kami di OPD terkait dalam hal ini Perhubungan untuk menyatakan pekerjaan di sana itu anggarannya sudah dikeluarkan berapa persen, terus sudah penyerapannya berapa persen, ya. Secara teknis itu kan kami di dinas itu kan nanti memberikan penjelasan dulu. Nah, kalau kami sampaikan secara itu baru dari DPR akan turun untuk melaksanakan monitoring ke lapangan seperti apa yang kami menyampaikan, ya begitu. Karena kami juga kan ada punya pelaksana dan kami punya pengawas yang nanti akan menganalisis dan dari teknis sendiri kami menyampaikan sehingga datanya lengkap, begitu. Kalau apabila itu terjadi mangkrak atau terjadi ini, otomatis dari sini kami kembalikan anggarannya, begitu. Kami tetap kembalikan anggarannya untuk ini. Jadi kami tidak menggunakan anggaran karena terjadi force majeure atau terjadi pemalangan itu. Tapi kami sudah melakukan pendekatan sehingga pekerjaan tetap berjalan, begitu. Pekerjaan berjalan sehingga anggaran yang tadi yang kami perkirakan harus dikembalikan itu semua diserap untuk melaksanakan pekerjaan. Jadi tidak ada hal yang ini, ya. Jadi memang anggaran keluar untuk dikerjakan. Karena kami tahu bahwa anggaran itu tidak mungkin juga kami kembalikan. Jadi karena anggaran itu kami harus melaksanakan pembangunan, ya toh. Tapi memang kalau sampai kemarin dari pemilik hak ulayat tidak mau sama sekali dengan apapun, mau tidak mau ya kami kembalikan anggaran sesuai dengan progres di sini. Misalnya ya cuma hanya 50%, ya anggaran kami kembalikan 50%, ya. Anggaran itu bukan di kami, ada kami garansi bank ada, ya. Kemudian nanti kan pelaksana dilihat pekerjaannya sampai berapa persen, nah itu begitu, ya. Jadi kami tahu bahwa ya tidak usah sampai itu sampai mau angkat ke segala penegak hukum, ya. Semua punya hak untuk itu. Kami ada prosedur, ya. Pekerjaan ini dikerjakan, ada pengawas yang internal yang melaksanakan pemeriksaan dari inspektorat sebagai apipnya kami maupun dari BPK yang akan turun untuk melaksanakan pemeriksaan, gitu. Kalau ada temuan bahwa ini ya itu kan kerugian negara, kecuali tidak ada fisik. Kan fisik sudah ada, ya toh. Kecuali pekerjaan fiktif baru kita melakukan korupsi dan segala macam. Ini kan fisik sudah ada. Kalau masalah kurang lebihnya itu nanti kan dari hasil pemeriksaan kan di lapangan. Terkait itu juga dijelaskan konsultan pengawas bahwa untuk anggaran tahun 2020
yang dituduhkan Abner sudah penerapan 100% dan sekarang ini adalah pembangunan dengan anggaran tahun 2021 yaitu 7 miliar. Proses pekerjaan sampai total anggaran yang tahun 2020 itu sudah 100%. 100% progresnya. 100%. Ya. Oke. Jadi yang dikerjakan untuk 2020 itu unit utama sama jalur keberangkatan. Bukan cuma ini, unit utama sama jalur keberangkatan. Itu tahun? Tahun ini anggaran 2020 kemarin ini baru selesai. Gitu. Oke, jadi untuk tahun 2021 ini 2021 ini tahap 5 ini, nah itu direncanakan anggarannya lanjutan ini sampai selesai untuk dia punya Rabat Cor ini, sama ada pembangunan baru seperti ini di jalur keberangkatan, jalur kedatangan namanya di situ bagian sana. Terus sama unit utama sampai selesai. Jadi kalau dilihat ini dari 8 miliar ya? 7 miliar ini sudah berapa persen yang anggaran yang digunakan dari total anggaran ini? Kalau 7, maksudnya untuk 7 miliar ini kan tahun kemarin sudah penyerapan sudah selesai. Sudah selesai. Nah, untuk 2021 ini anggarannya kan baru luncurkan tahun ini. Baru mau dikerjakan. Berapa tuh totalnya? Nah, kalau totalnya kalau saya 7 apa ya? 7 miliar. Ya, 7 miliar. Septinus Kambu, CWM Channel.